Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Computer Fraud. Kelompok kami beranggotakan Bunga Tiara Mawartiana dari Tripani, Muhammad Farhan, dan Siti Sofia Ramadanti. Computer fraud merupakan segala bentuk penipuan yang membutuhkan pengetahuan dalam teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal, penyelidikan, ataupun dalam pelaksanaan langsung penipuan tersebut. Di sini kami akan membahas beberapa jenis computer fraud, antara lain spamming, password cracking, economic espionage, identity thief, tab napping, scareware, dan virus. Apa itu spamming? Spam adalah penggunaan perangkat elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Orang yang melakukan spam disebut spammer. Tindakan spam dikenal dengan nama spamming. Contohnya, spam surat elektronik, pesan instan, news group, web search engine spam, spam blog, dan spam jejaring sosial. Contoh kasusnya, sebuah serangan baru ke Twitter yang mengiklankan acai berry telah membajak ribuan akun Twitter dan merubah mereka menjadi spammer. Serangan tersebut menyebar dengan cepat dalam hitungan menit. Lebih dari 10.000 tweet yang berhubungan dengan serangan tersebut telah muncul di layanan tersebut. Tweet ini tersambung ke domain yang berisi Acai News, demikian dikutip oleh Mersebel. Belum jelas bagaimana serangan ini berjalan, akan tetapi dengan mengklik link Acai News bisa menjangkiti akun Twitter Anda. Serangan ini penyebarannya adalah yang tercepat dalam sejarah keamanan Twitter dan bom. Jika akun pengguna sudah terjangkiti, secepatnya untuk mengubah kata sandi Twitter dan cek apabila akun Anda terhubung dengan akun pengembang pihak ketiga yang tidak diketahui. Menurut Damon Cortese, pembuat TweetStat, Tweet Search and Raw Feeder, menampaknya spam tersebut hadir dari compromised account atau penggunaan akun orang lain oleh seseorang tanpa melibatkan sistem level atau root level dari sistem administrator, bukan dari kode mencurigakan yang bersumber dari link Acai News. Nama acai berry sendiri adalah jenis buah yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan yang memiliki nama Latin dengan sebutan Eureka olecraria. Fraud Angel, tekanannya penyalahgunaan sistem pesan elektronik, pembenarannya spam menampilkan berita secara bertubi-tubi dan seringkali tidak dikehendaki oleh penerimanya. Pada akhirnya, spam dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengguna situs web. Kesempatannya itu menggunakan aplikasi pesan elektronik. Selanjutnya ada password cracking. Password cracking adalah istilah umum yang menggambarkan sekelompok teknik yang digunakan untuk memperoleh password pada sebuah sistem data. Password cracking khusus mengacu pada proses mendapatkan password dari data yang dilindungi dengan password, namun harus dicatat bahwa cara-cara menipu seseorang agar memberi password, seperti melalui phishing, tidak dianggap sebagai password cracking. Contoh kasus, pada tahun 1994, Richard berusia 16 tahun, murid yang bersekolah di sekolah musik, atau lebih dikenal dengan hacker alias data stream cowboy, ditahan lantaran masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia, termasuk pusat data dari Griffith Air Force, NASA, dan Korean Atomic Research Institute atau Badan Penelitian Atom Korea. Dalam ingrosasinya dengan FBI, ia mengaku belajar hacking dan cracking dari seseorang yang dikenalnya lewat internet dan menjadikannya seorang mentor yang memiliki julukan Kuji. Hebatnya,
Hingga saat ini, sang mentor pun tidak pernah diketahui keadaannya. Fraud triangle, pressure, atau tekanan, memperoleh password pada sebuah sistem data. Atau pembenaran menggunakan berbagai cara untuk mengetahui sebuah sistem data yang dilindungi oleh password. Opportunity atau kesempatan, membuat sebuah halaman palsu, email palsu, serta aplikasi palsu untuk membuat si pengguna login di situ. Terus setelah login, rincian akun tersebut masuk ke server hacker. Kemudian di sini ada economic espionage. Economic espionage ini atau espionase ekonomi adalah kegiatan intelijen yang disponsori kekuatan asing yang diarahkan untuk memengaruhi keputusan kebijakan ekonomi sensitif atau untuk memperoleh informasi secara tidak sah, seperti rahasia dagang dan kekayaan intelektual. Untuk contoh kasusnya, di sini ada Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan telah mendakwa seorang agen intelijen Cina terkait kegiatan spionase ekonomi. Pejabat kementerian mengatakan Yan Junsu mencoba untuk mencuri rahasia dagang dari sejumlah perusahaan dirgantara dan penerbangan Amerika Serikat. Yan Jun ditangkap awal tahun ini di Belgia dan diekstradisi ke Amerika Serikat pada Selasa 9 Oktober 2018. Katanya kami tidak bisa memberikan toleransi terhadap sebuah negara yang mencuri persenjataan kami dan mengambil keuntungan dari pemikiran kami, menurut Asisten Jaksa Agung Bidang Keamanan Nasional John Demers. Kejaksaan menyebut Yan Jun ini seorang pejabat senior di Kementerian Keamanan Negara Cina yang membidangi kontra-intelijen, intelijen asing, dan keamanan politik. Dia ditangkap di Belgia pada 1 April lalu atas permintaan pemerintahan Amerika Serikat. Sebelum diekstradisi dari Belgia, para juri di pengadilan Ohio kemudian menjeratnya dengan 4 dakwaan, konspirasi tidak spionase ekonomi, dan percobaan pencurian perdagangan. Dakwaan terhadap Yan Jun itu diungkap pada 10 Oktober 2018. Sehari setelah pria tersebut diekstradisi ke Amerika Serikat, jaksa menyebut sejak 2013 Yan Jun sudah mengincar berbagai perusahaan penerbangan dan industri digantara untuk mendapatkan informasi teknis yang amat sensitif. Yan Jun kemudian akan mengundang para karyawan perusahaan yang diincarnya ke Cina untuk saling bertukar ide atau untuk memberikan presentasi di universitas. GE Aviation merupakan pembuat mesin pesawat terbang yang berbasis di Ohio. Diyakini merupakan salah satu incaran Yan Jun. Jika Yan Jun terbukti melakukan tindakan spionase ekonomi, maka dia terancam hukuman penjara selama 15 tahun, sementara konspirasi untuk melakukan pencurian rahasia dagang bisa membuatnya mendekam di penjara selama 10 tahun. Di sini fraud triangle-nya dari tekanan itu memperoleh rahasia tanpa izin dan memata-matai, kemudian rasionalis atau pembenarannya itu menggunakan informasi rahasia atau kontrol dari masing-masing komputer atau jaringan secara keseluruhan untuk strategi keuntungan dan psikologis politik, kegiatan subversi dan fisik sabotase. Kemudian untuk opportunity-nya melalui media sosial dan data rahasia individu, pesaing, saingan, kelompok, pemerintah, dan musuh. Selanjutnya, identity theft. Pencurian identitas atau identity theft yaitu mengambil identitas seseorang, biasanya untuk keuntungan ekonomi dengan mendapatkan dan menggunakan informasi rahasia secara ilegal, seperti nomor Social Security, nomor rekening bank, atau kartu kredit. Contoh kasus
Pembobolan kartu kredit di wilayah Jakarta Pusat ini dilakukan oleh seorang perempuan. Korbannya adalah nasabah Bank Mega yang menggunakan kartu kredit. Akibat ulah pelaku, kerugian yang harus ditanggung mencapai miliaran rupiah. Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah memalsukan KTP milik korban, lalu mengajukan kredit pada pihak bank. Kasus ini terbongkar ketika Bank Mega menerima laporan dari salah satu korban yang menemukan adanya transaksi kredit hingga mencapai 1 miliar. Pelaku tidak bekerja sendirian, melainkan bersama seorang rekan yang memberikan identitas palsu kepada pelaku. Fraud the angel, pressure atau tekanan, mendapatkan dan menggunakan identitas seseorang, rasionalis atau pembenaran, para pelaku kejahatan akan mengumpulkan informasi tentang calon korbannya dan mereka akan berpura-pura menjadi Anda dengan menggunakan informasi tersebut. Hal ini akan mereka gunakan untuk berbagai macam hal yang menguntungkan mereka. Opportunity atau kesempatan, media sosial, dan data kependudukan yang terdapat identitas seseorang. Selanjutnya ada tab mapping. Tab mapping mengubah diam-diam sebuah tab browser yang sudah terbuka. Tab mapping dimulai ketika korban yang tertipu untuk membuka link, email, atau mengunjungi situs web yang terinfeksi. Situs ini menggunakan JavaScript untuk mengidentifikasi situs yang sering dikunjungi dan diam-diam mengubah label dan isi tab browser yang terbuka tapi tidak aktif. Fraud triangle, pressure atau tekanan, mengubah atau memalsukan suatu website. Rasionalis atau pembenaran dimulai ketika korban yang tertipu untuk membuka link email atau mengunjungi situs web yang terinfeksi ketika korban log kembali. User ID, password, dan password yang ditangkap dan diteruskan ke pencuri identitas. Opportunity atau kesempatan dengan memanfaatkan situs website populer yang sudah dipalsukan. Kemudian di sini ada scareware. Scareware adalah jenis perangkat lunak yang muncul sebagai jendela pop-up pada komputer. Perangkat lunak ini menyamar sebagai pesan peringatan, tapi tidak lain hanyalah tipu muslihat yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti pemilik komputer agar bisa mengungkapkan informasi pribadi mereka. Contoh kasus, dalam operasi bersama, FBI dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat menurunkan 2 cincin scareware yang bertanggung jawab atas kerugian lebih dari 74 juta dolar dan menginfeksi lebih dari 1 juta komputer di seluruh dunia. Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan FBI telah menindak 2 cincin scareware internasional yang berbasis di Latvia yang telah mengakibatkan kerugian lebih dari 74 juta dolar pada lebih dari 1 juta komputer yang berlokasi di seluruh dunia. Selama sengatan kejahatan dunia maya yang dikenal sebagai Operation Trident Tribunal, upaya terkoordinasi antara Amerika Serikat dan lembaga penegak hukum internasional, para pejabat menyita lebih dari 22 komputer dan server di Amerika Serikat yang terlibat dalam operasi skema scareware. Selain itu, petugas penegak hukum mencatat 25 komputer dan server yang berlokasi di luar negeri, di negara-negara termasuk Belanda, Latvia, Jerman, Prancis, Lituania, Swedia, dan Inggris. Fraud triangle-nya untuk pressure atau tekanan di sini menakut-nakuti pemilik komputer agar bisa mengungkapkan informasi pribadi mereka. Kemudian rasionalis atau pembenarannya itu setelah penggunaan komputer setuju untuk memberikan akses perangkat lunak ke komputer mereka, komputer tersebut mulai memindai komputer, kemudian meniru karakteristik komputer untuk mengirimkan perangkat lunak untuk di-download. Untuk opportunity atau kesempatan, itu jendela pop-up pada komputer dan browser. Yang selanjutnya ada virus.
Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Contoh kasusnya, serangan malware Stuxnet terjadi pada tahun 2010. Malware ini menyerang sistem industri yang menggunakan perangkat lunak dari Siemens dan sistem operasi Microsoft Windows. Stuxnet mampu menyebarkan malware melalui perangkat USB. Selain itu, Stuxnet juga mampu menembus komputer yang tak terhubung ke internet atau jaringan lokal. Hasilnya, malware tersebut dapat mencuri data dan mengendalikan sistem Supervisor Control and Data Acquisition atau SCADA, sehingga mampu menghentikan sebuah proses industri. Menurut studi dari perusahaan teknologi Symantec, ada beberapa negara yang terinfeksi dengan jumlah yang terbesar yakni Iran. Terdapat 62.867 komputer yang terinfeksi di sana. Serangan Stuxnet di Iran telah mengganggu program nuklir di negara tersebut. Selain Iran, ada juga negara lain yang terinfeksi seperti Indonesia dengan 13.336 komputer, India dengan 6.552 komputer, Amerika Serikat terinfeksi 2.913 komputer, Australia terinfeksi 2.436 komputer, Inggris dengan 1.038 komputer, Malaysia dengan 1.013 komputer yang terinfeksi, dan Pakistan dengan 933 komputer. Ketika itu belum ada respon serius dari pemerintahan Indonesia atas kasus tersebut. Untuk fraud triangle-nya, ada pressure tekanan, yaitu menyusup pada sistem komputer. Rasionalis atau pembenarannya, yaitu virus komputer dapat menyebarkan dirinya sendiri di dalam sistem komputer dengan cara menggandakan diri, mengcopy, merubah, meniru program, data, dan lain sebagainya. Opportunity atau kesempatannya yaitu mengirim virus pada suatu komputer supaya dapat mengubah, merusak, dan mengganti program komputer tersebut. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.